Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Fitrianto Wibowo dapat menjumpai Anda kembali di mana lagi kalau bukan di Sorotan. Dan sore ini begitu spesial karena kita kedatangan dua narasumber yang akan berbincang-bincang tentang usir wasir tanpa operasi bedah. Nah, biasanya wasir kan operasi, tapi sore ini kita akan bahas bagaimana membuang wasir tanpa operasi. Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber dari pengelola Natural Care Clinic, ada Bapak Syahid Nazir. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, kalau pengelola klinik harus selalu sehat. Iya, ini ya. kalau kita sakit bagaimana? Iya, kalau Pak Syahid ini ditemani Ya. Bu Muyaena. Ya. Muyaena. Bu Muyaena ini adalah mantan pasien Pak Syahid, benar ya Pak? Betul, Ya? betul. Dan sudah dulu sakit wasir ya Pak? Sakit wasir Nah, sudah kita cukup nanti kan lama. ngobrol-ngobrol Ya. tentang wasir tanpa operasi. Nah, untuk itu, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu Pak Syahid. Iya. Sebetulnya kan semua orang tahu kalau wasir atau ambeien ya, bisa Iya, disebut ambeien. betul. Kalau mungkin istilah mediknya hemoroid gitu Hemoroid, ya. betul. Itu biasanya kan harus dioperasi. Gimana nggak bisa copot kalau tanpa operasi gitu kan. Iya. Tapi bagaimana orang itu bisa sakit wasir itu karena apa? Terus Iya. ambeien itu seperti apa gitu. Mungkin Pak Iya. Syahid bisa jelaskan dulu. Ya, jadi gini, definisi daripada penyakit ambeien itu adalah pelebaran pembuluh darah vena ya, yang ada di rektum anus kita. Tapi kalau untuk yang lebih gampang, kalau saya yakin pemirsa tahu istilah varises ya. Varises itu kan ada urat di kaki atau di paha. Jadi posisinya itu adanya di rektum kita, varises. Itu adalah wasir. Jadi pembuluh darah vena. Jadi bukan semacam daging tumbuh itu bukan itu banyak berangkatnya dari persepsi. pembuluh darah. Gitu Betul. kan. Dia melebar ya. Melebarnya karena biasanya orang suka sulit buang air besar. Ya, sehingga dia mengejan terlalu keras. Jadi dindingnya itu kedorong terus. Kedorong satu waktu akan keluar. Jadi dalamnya tonjolan tadi itu ya pembuluh darah. Yang normalnya pembuluh darah lancar jadi nggak lancar mandek di situ gitu Pak. Mandar situ ya, sebab dari tadi saya bilang dari susah buang air besarnya atau dari kelamaan duduk. Kalau kelamaan duduk itu kan aliran darah di bagian rektum anus itu tidak lancar. Sehingga terjadi pembengkakan awalnya. Nah, pembengkakan itu nanti lama-lama membesar sehingga akan keluar. Keluar biasanya kalau ke toilet ya. Jadi itu yang salah ya, mikirnya ada daging tumbuh Ya. di ininya enggak. Saya juga banyak pasien yang masih awam, Pak, saya ada daging tumbuh nih. Saya bilang itu bukan daging tumbuh, jadi pembuluh darah dalamnya ya. Memang sepintas kayak daging membesar gitu kan. Iya, iya. Ya, Dan begitu. biasanya di rumah sakit kan ini dilakukan operasi itu cukup mengganggu. Ya. Kira-kira penyebabnya Ya. orang bisa sampai pembuluh darahnya selain mengejan tadi kan mesti ada Pak. Mungkin karena pola Faktornya- makan atau apa gitu. Banyak faktornya. Jadi yang tadi saya bilang kan selain sembelit ya atau susah buang air besar, angkat-angkat berat juga bisa. Jadi itu dari aktivitas kita ya. Angkat berat ya, udah gitu terlalu berat, overweight ya atau obesitas. Obesitas itu bisa menyebabkan juga ambien. Tapi yang paling signifikan itu ambien diderita oleh wanita yang biasanya lagi hamil atau habis melahirkan. Karena menahan berat ini ya, Berat daripada bayi dalam janinnya. janinnya itu ya. Janinnya itu, dan waktu melahirkan itu kan mengejan sangat keras ya. Sehingga tadinya ambiennya di dalam itu akan keluar. Atau kalau istilah medis dibilang stadiumnya bertambah gitu. Tadinya dia stadium 2, atau jadi stadium 4 waktu habis melahirkan. Ya, itu adalah proses yang tidak bisa dihindarin ya, ambien. Untuk wanita yang lagi melahirkan tadi gitu Iya. loh. Nanti kita lihat step-step per stadium seperti ini, Iya. stadium gitu ya. Tapi saya harus tanya Bu Iya. Muyaena dulu. Sakit ambien ini kan rasanya mengganggu banget ya Bu ya. Mungkin Iya, sangat bisa mengganggu. apa yang menjadi gangguan utama pas sakit itu Bu? Sakit di susah buang air besar aja atau ada sakit banget gitu? Ya sakit banget pokoknya ya. Ya. Kalau mau buang air besar rasanya Susah. takut, susah gitu. Jadinya takut kalau makan pedas juga anusnya itu panas. Ya. Itu dari lama menderitanya Bu? Dari Ya tahun udah berapa? lama, tahun 2003. 2003, ini sudah 2014, sudah lama banget. Udah ya. lama. Berarti sudah ditahan Iya. banget gitu ya. Terus kenapa nggak operasi gitu? Lah takut operasi Takut sama ini ya, sama meja operasinya takut ya Iya, gitu takut, ya. iya. Terus akhirnya ketemu Akhirnya sama Pak Syahid gitu ya. saya lihat kok ada pengobatan ya itu alternatif kok bisa copot gitu. Dan ternyata copot beneran. Iya. Gitu. Pantesan Ternyata senyumnya sumringah. bisa copot. Kamu ya, ini. Kalau Ya, dulu nggak jadi- bisa senyum begini dulu. Iya, dulu mungkin ketemu orang aja malas senyum gitu ini gara-gara sudah Iya. lepas kan mungkin Iya, pelong gitu kan. alhamdulillah. Nah, itu mungkin gangguan utamanya itu ya, Pak ya. Ada Iya. penyumbatan di aluran pembuangan itu Ah. yang akhirnya orang jadi sakit. Jadi gitu. sakit. Tapi kadang-kadang ada orang yang
berdarahnya sering ya buang air. Seperti ibu juga dulu berdarah Iya, sering dulu ya. Itu karena berdarah. pecah pembuluh darahnya. Pecah, ambeinya bocor. Kan tadi saya bilang pembuluh darah vena ya. Iya. Jadi kalau bocor isinya darah, jadi dia netes atau ngucur. Buang air besarnya berdarah banyak. Dan cirinya daripada penyakit wasit darahnya darah seger. Kayak kita luka aja, darah seger netes gitu loh atau ngucur. Itu berarti petanda. bahaya juga ya Pak ya, karena kan Kalau- itu tempat kotor, Betul. yang mengeluarkan kotoran bisa ke Ya. pembuluh darah juga itu. Jadi gini, kalau misalnya berdarahnya terlalu sering, yang akibatnya bisa terjadi anemia ya. Anemia itu kekurangan darah. Ya. HB-nya bisa turun. Lalu lain daripada itu, kalau sering berdarahnya juga setiap hari ya buangnya dan lama, itu bisa terjadi infeksi. Karena itu kan daerah kotor dan pembuluh darahnya ini seperti itu. Pak Sahid nemu konsep pengobatan ini dari mana? Apa ini sudah Ya. turun-temurun bertahun-tahun atau emang wah ini sudah lama banget gitu? Iya, iya. Jadi kita ngobatin ini sudah 3 generasi ya. Ya. Dari kakek saya sejak Indonesia belum merdeka, zaman Belanda dulu di Jakarta Pusat kita ngobatin tekniknya begini. Jadi saya ada generasi yang ketiga Berarti ngobatinnya udah dari tahun 40-an lah. 40-an ya? Iya. Ya, Pak Sahid nanti kita sambung lagi obrolannya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi tetap di sini di Sorotan. Sakit wasir telah mengganggu keseharian Anda. Klinik Natural Care adalah klinik yang menggunakan bahan-bahan herbal alami 100% dari tumbuh-tumbuhan. Klinik kita sudah berdiri sejak lama, jauh sebelum pengobatan-pengobatan herbal booming seperti sekarang ini. Saya adalah generasi ketiga yang mengobatin khusus penyakit ambeien, anal fistula, batu ginjal, dan batu empedu. Kita mengobati penyakit tersebut sampai tuntas, terutama untuk ambeien, akan copot sampai ke akar-akarnya. Artinya penyakitnya akan benar-benar tuntas. Klinik Natural Care menggunakan tumbuh-tumbuhan 100% herbal yang kita ambil sari-sarinya. Seperti daun ini adalah tumbuhan herbal yang kami gunakan untuk pengobatan kami. Kita mengambil sari daripada daun-daun tersebut dan juga kita ada kombinasi dengan Simplicia dari herbal tersebut. Umumnya tumbuh-tumbuhan yang kami gunakan di Klinik Natural Care semuanya ada di Indonesia. Di Klinik Natural Care, pasien pria ditangani oleh terapis pria. Dan untuk pasien wanita ditangani oleh terapis wanita. Setelah saya berobat ke Klinik Natural Care, batu empedu saya pun hilang. Natural Care, Jalan Supriyadi, nomor 65B, Semarang. Ingat, jika Anda menderita ambeien, datang ke pengobatan Natural Care Klinik, ambeien Anda tuntas, duduk Anda bebas. Mari waspadai agar kita dapat menanggulangi berbagai potensi bencana alam, seperti gunung meletus dan aliran lahar dingin, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Menjaga alam dan lingkungan berarti menjaga kelangsungan hidup kita. Untuk itu, mari kita hidup selaras dengan alam serta senantiasa waspada dan tanggap terhadap ancaman bencana. Nikmat mie gorengnya, terus
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan. Jangan lupa, bagi Anda yang punya keluhan wasir atau ingin tanya-tanya dengan Pak Said langsung, Anda bisa telepon kami di 024 351 7333 atau di 3515 666. Nah, Pak Said ini kan tanpa operasi tadi kan. Iya. Terus caranya gimana membuang Iya. wasir ini kalau tanpa operasi? Jadi obat kita itu sebenarnya gini, saya mau jelasin operasi itu maksudnya operasi wasir. Itu ambilnya dipotong ya atau dibuang ya. Kalau di saya juga dibuang penyakitnya atau copot ya. Bedanya kalau operasi kan dipotongnya mentah. Kalau di saya obat saya itu matiin penyakitnya. Matiin penyakitnya makan waktu itu kira-kira 14 hari. Dan kalau di dunia medis ini disebutnya nekrosis. Proses ini yang saya lakukan disebutnya Jadi matiin nekrosis. jaringannya Matiin jaringan penyakitnya tadi. Ya kalau penyakitnya sudah mati, udah jaringan sudah mati, otomatis dia akan lepas sendiri. Seperti contoh yang ini, sekali lagi saya kasih lihat pemirsa ya. Kalau wasir itu copotnya seperti ini di tempat saya. Jadi ini sudah nekrosis, sudah menghitam. Kalau bisa di zoom ini. Nah ini sudah menghitam, sudah mengering. Agak lurus botolnya mungkin. Nah, gitu. Ya, kayak gini. Jadi sudah mengering, udah lepas dari akar. Nekrosis maksudnya matiin penyakit. Ini sudah mati wasirnya, makanya hitam, kering. Makanya Seperti bisa itu lepas dengan sendirinya gitu ya. Lepas dengan sendiri, kita tidak tarik, tidak gunting, tidak pakai alat bedah. Nah, itu bedanya di situ ya. Kalau Ya, operasi jadi- ada alat bedah dan sebagainya, ini enggak gitu. Lalu bedanya waktu lepasnya juga nggak sakit ya, karena sudah mati penyakitnya kan. Kalau operasi kan mentah potongnya. Oke. Itulah kira-kira perbandingannya kita dengan operasi wasir. Kalau Ya. mentah itu berarti ada kemungkinan masih tumbuh lagi karena jaringannya masih hidup gitu ya. Mungkin diambilnya nggak semua juga bisa ya, atau mungkin dari aktivitas pasiennya juga tidak jaga ya. Jadi itu yang menyebabkan dia bisa tumbuh kembali. Iya, iya. Cuman yang pasti sakit karena itu kan masih mentah. Pasca operasi yang sakit, bukan operasi sih kan dibius. Iya, iya. Pas habis operasinya mau ngapa-ngapain susah ya, Pak ya. Nah, Mau biasanya ke buang toilet habis itu lagi. menderita berbulan-bulan ya, menderita sangat menderita gitu loh. Karena masih mentah tadi gitu. Masih bekas lepas Nah, ya. kalau bekas kalau repotnya. pengobatannya memang harus selalu seperti itu selama 14 hari dengan dioles atau tergantung kadar hemoroidnya. Sebenarnya gini, kalau pasien datang ke klinik saya lakukan diagnosa. Diagnosa itu yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit. Jadi jangan salah diagnosa ya. Karena semua yang tonjolan juga bukan wasir. Kadang ada istilahnya usus turun. Iya, iya, iya. Ya, ada juga itu polip, ya itu juga ada tumor. Jadi kita mesti tahu apakah ini wasir atau bukan gitu loh. Oh, pertama harus mencari didiagnosa. kebenaran ini benar-benar wasir atau Iya. bukan gitu. Kalau itu wasir ya saya obatin lepas. Tapi kalau itu mungkin usus turun atau apa itu kan beda penyakitnya. Tapi kalau sudah wasir itu pun ada grade-nya ya Pak, ada Oh iya, penggolongannya ada. tadi. Grade itu ada saya kasih lihat di gambar mungkin ya. Kalau wasir itu ada berapa jenis ya? Sebenarnya banyak jenisnya. Ada 30 macam lebih ya. Tapi ini yang saya bawa ini adalah yang sederhana aja yang biasa terjadi ya. Ada wasir internal yang merah ini atau wasir dalam ya, yang merah ini. Jadi numbuhnya di dalam, cuman sekali-sekali suka akan keluar dia kalau didiamkan. Tapi ada juga yang biru ini disebutnya external hemorrhoid atau wasir luar. Jadi memang dia numbuhnya itu di pangkalnya itu di luar, ada di luar terus. Iya. Nah wasir dalam ini dibagi 4 stadium. Oke. Kalau kita lihat di bawah ini ada stadiumnya. Ya, kalau yang ini kita kenalnya dengan gejala wasir ya, atau stadium 1. Jadi tonjolannya hanya di dalam. Nggak kelihatan dari luar. Dia ya, tidak Pak, ya? keluar, tapi sudah ada keluhan ya. Tapi kalau didiamkan, wasir itu makin besar sehingga satu waktu akan turun atau akan keluar biasanya kalau ke toilet. Ya, kalau dilihat sini ada tonjolannya 2 begini keluar, cuman masuknya sendiri. Setelah keluar dia akan masuk sendiri. Kalau didiamkan lagi nanti sama seperti stadium 2, tapi masuknya sekarang perlu didorong Oke. dengan jari. Jadi sudah nggak bisa masuk sendiri. Sudah nggak bisa gitu ya? sendiri karena udah lebih besar kan. Kalau didiamkan lagi nanti satu waktu keluar semua mau didorong udah nggak bisa karena sudah stadium 4 seperti ini. Dan kemungkinan terjadi perdarahan tadi di stadium. Kalau pendarahan bisa dari stadium 1, 2, 3 atau 4. bisa, Nggak ya. ada masalah dari itunya. Bukan Cuman dia karena besar kecilnya bukan ya? bukan lihat dari situnya. Berdarah terjadi biasanya kalau mengejan terlalu keras kalau ke toiletnya. Ya, bisa dari panas dalam, ya, atau seriawan itu menyebabkan berdarah. Atau aktivitas tertentu seperti naik sepeda, itu kan dilarang. Kalau kita melanggar naik sepeda lagi menderita wasir, ya bisa-bisa aja berdarah. Oh, oke. Ada hal yang jarang orang mengetahui kalau wasir, taunya kan buang air besar sulit, sakit ya. Padahal kalau buang air besar terlalu lancar,
atau disebut diare, itu menyebabkan wasirnya sakit. Oh, malah bikin sakit. Bikin sakit. Kenapa bisa gitu, Pak? Karena dia ke toiletnya berkali-kali, dalam sehari misalnya 5-6 kali, sehingga terjadi iritasi. Oh, gesekan-gesekan tadi. Jadi akhirnya mengejan juga, dan itu banyak bakteria dan lain-lain kan kalau diare itu. Jadi itu bikin dia sakit. Malah lebih sakit ya, dikirain bukan hanya wasir itu susah buang air besar. Enggak, diare. Lancar pun jadi sakit juga Terlalu pas lancar, diare karena, gitu ya. karena keseringan ke toiletnya. Orang normal ke toilet itu harus sehari sekali, maksimal 2 kali. Kalau sudah 3 kali sehari ke toiletnya, itu ada masalah dia. Ya, kita angkat telepon dulu Pak Said. Ini ada yang mau tanya nih. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Ibu Iya, siapa selamat di mana, sore. Bu? Halo, selamat sore. Iya, Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Reni. Ibu Reni di Ibu Reni di mana, Bu Reni? Saya di Kemudas Moro, Mas. Oh, di Semarang aja ya. Monggo pertanyaannya Bu Reni. Ya, Bu Reni bagaimana? Saya mau tanya, Mas. Iya. Adik saya itu habis operasi. Iya. Operasi apa ya, dulu ini? Mas. Sudah terlanjur operasi ini. Oh, Mas, operasi baru wasir ya. lihat tayangan ini sekarang. Jadi karena sudah terlanjur, tetapi setelah operasi itu selang 2 minggu dia pendarahan lagi. Iya. Nah, saya belum tahu diagnosanya apa setelah pendarahan itu. Iya. Cuman saya mau tanya, apakah setelah operasi dan mungkin ada pendarahan tersebut, bisa tidak kasus adik saya itu saya bawa ke pengobatan alternatif seperti ini? Iya. Nah, Kalau pendarahan setelah operasi kadang-kadang suka terjadi, saja. ya Ibu ya. Tapi kalau Ibu mau diobatin untuk berhentikan pendarahannya aja, Ibu bisa datang, pasiennya bisa datang ke klinik saya. Nanti insya Allah saya akan kasih obat aja untuk diminum, Oke. ya, untuk berhentikan pendarahannya. Ya, ya. Gitu Bu Reni? Oh gitu. Iya, nanti Bu Reni bisa datang di Bapak, terima kasih. Ya, Ya, sama-sama, terima kasih Bu Reni. Selamat sore. Ya, nanti Bu Reni bisa datang di Natural Care Clinic Supriyadi 65B ya. Nanti bisa telepon dulu. Pak Said, kita lanjutkan lagi nanti di segmen 3 bulan berikutnya sambil nunggu penelpon yang lainnya. Jangan lupa Anda bisa telepon kami nanti di 0243517333 atau di 3515666. Kami akan segera kembali, tetap di sini di Sorotan. Sakit wasir telah mengganggu keseharian Anda? Klinik Natural Care adalah klinik yang menggunakan bahan-bahan herbal alami 100% dari tumbuh-tumbuhan. Klinik kita sudah berdiri sejak lama, jauh sebelum pengobatan-pengobatan herbal booming seperti sekarang ini. Saya adalah generasi ketiga yang mengobatin khusus penyakit ambeien, anal fistula, batu ginjal, dan batu empedu. Kita mengobati penyakit tersebut sampai tuntas, terutama untuk ambeien, akan copot sampai ke akar-akarnya. Artinya penyakitnya akan benar-benar tuntas. Klinik Natural Care menggunakan tumbuh-tumbuhan 100% herbal yang kita ambil sari-sarinya. Seperti daun ini adalah tumbuhan herbal yang kami gunakan untuk pengobatan kami. Kita mengambil sari daripada daun-daun tersebut dan juga kita ada kombinasi dengan Simplicia dari herbal tersebut. Umumnya tumbuh-tumbuhan yang kami gunakan di Klinik Natural Care semuanya ada di Indonesia. Di Klinik Natural Care, pasien pria ditangani oleh terapis pria. Dan untuk pasien wanita ditangani oleh terapis wanita. Setelah saya berobat ke Klinik Natural Care, batu empedu saya pun hilang. Natural Care, Jalan Supriyadi, nomor 65B, Semarang. Ingat, jika Anda menderita ambeien, datang ke pengobatan Natural Care Clinic, ambeien Anda tuntas, duduk Anda bebas. Saya Hernanto Rego, juara ketiga Makassar Marathon tahun 2014. Saya Johari Johan, juara kedua Lomba Lari Maraton Makassar tahun 2014. Saya Agus Prayogo, juara pertama Makassar Marathon 2014. Untuk jadi juara, perlu latihan keras dan makan makanan bermutu. JMS juara, makan so nice. So nice, makanan para juara. Bener
ojo ngoyo-ngoyo, tikolit neng ngendi-ngendi ono. Bilih ojo ngoyo-ngoyo, tikolit neng ngendi-ngendi ono. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan. Jangan lupa Anda bisa telepon kami di 024 351 7333 atau di 3515666. Nah, saya akan tanya ke Bu Muyaina. Bu Muyaina, pas begitu tahu ada kliniknya Pak Zaid ini, itu berapa lama? 2 minggu tadi beneran atau datang prosesnya pakai sakit, nggak bisa diceritakan mungkin sampai sembuh lepas kayak gini? Ya gimana, awalnya tuh saya nggak tahu saya sakit ambeien, tapi setelah saya lihat di TV kok gejalanya sama seperti yang saya derita itu, dan saya datang ke klinik. Nggak takut ya? Kalau meja operasi kan tadi takut, kalau ya ini nggak takut kalau operasi. Ya, kalau ini kan enggak kan bisa lepas gitu, dan saya kan mantap niatnya. Itu berapa mau kali berobat. Bu Muyaina datang ke tempat Pak Zaid? Tiap 3 hari saya datang ke klinik. Berarti selebihnya yang setiap hari itu di rumah diolesin? Setiap hari olesnya di rumah. Punya perawat sendiri suaminya gitu ya? Iya. Setiap hari diolesin gitu? Iya. Terus lepas sendiri itu di rumah? Iya, lepas. Lepasnya pas di rumah apa pas di klinik, Bu? Di rumah, sewaktu buang air besar itu lepas. Itu jadi nggak kaget takut gitu? Wah, lepas gitu. Malah seneng ya malah. Ya, seneng banget. Ada sakitnya nggak, Bu? Ada misal pas mau lepas sakit atau pas pengobatan itu perih? Enggak sakit sama sekali. Sama sekali nggak ya? Misal siapa tahu habis diolesin jadi wah, jadi nggak enak badannya gitu, enggak ya? Enggak. Sama sekali nggak kerasa, tahu-tahu lepas gitu. Nah, ini kenapa, Pak? Kan orang habis yang operasi tadi cerita Bu Reni itu masih perdarahan sampai 2 minggu gitu kan, mungkin masih nahan begitu sakitnya, mau buang air besar aja mungkin nggak tega mungkin gitu ya. Ini kenapa, bedanya di mana Pak ini dengan Jadi jaringannya kan dimatiin dalam waktu 2 minggu tadi prosesnya, jaringan penyakitnya dimatiin. Jadi kalau sudah mati, pembuluh darah semuanya, nerve atau syaraf-syarafnya itu semua yang di situ dimatiin. Kalau sudah mati sampai ke akarnya, ibaratnya pohon kalau kita cabut ya nggak akan numbuh lagi. Coba kalau kita potong, kita tebang, kemungkinan numbuhnya ada ya. Ini penyakitnya dicabut sampai ke akar-akarnya, nggak akan numbuh lagi. Dan itu nggak pain, nggak sakit, karena udah mati penyakitnya. Kita bikin mati dulu 14 hari tadi. Nah kalau sudah mati saya ganti salep nanti, biasanya nanti 1 hari 2 hari dia lepas. Dikasih obat biar lemas. untuk mengeringkan? Nggak, yang 14 hari tadi untuk mengeringkan. Kalau udah kering, dikasih salep satunya lagi, dia lepas sendiri. Itu paling sehari 2 hari dia lepas. Dan itu kan nanti ada, kalau sudah mau lepas, ambenya akan kelihatan, dia akan goyang ya. Kayak gigi anak kecil kalau mau tek gimana? Itu kan goyang-goyang. Ini juga gitu. Udah kerasa sih sebenarnya. Udah kelihatan, oh ini udah mau copot. Jadi ini. bukan kayak sulapan yang tiba-tiba ceplok lepas gitu sih. Ini rasional sekali kok obatnya, iya. Jadi kerasa masih ada yang lengket-lengket dikit, tapi udah ada yang mau lepas gitu. Nanti baru kita ganti salep, dia lepas. Average-nya atau rata-ratanya 14 hari. Selama 14 hari ini kan harus setiap hari. Sehari berapa kali itu diolesnya? Kalau dia bisa 2 kali lebih bagus. Kalau sekali pun tidak ada masalah. Cuman kalau pasiennya jauh, nggak bisa datang setiap hari ke klinik saya, itu seperti Bu Jaina kan dia obatin di rumah, cuman dipakaikan oleh suaminya. Jadi pasiennya nggak bisa pakai obat sendiri. Makanya kalau mau terapi itu tolong dibawa, mungkin yang sakit istrinya bawa suaminya supaya dicontohkan lah istilahnya. Tapi lebih bagus disarankan untuk datang dulu ya Pak ya. Oh iya, harus datang dulu. Karena kalau misal dia misal Bu Muyaina ini punya tetangga gitu, saya obati pakai ini sembuh, jangan coba-coba sendiri di rumah. Oh gitu nggak bisa. Karena diagnosanya beda-beda tadi, harus tahu dulu. Ambeien tuh ada 30 macam lebih jenisnya. Jadi kita nggak bisa main sembarangan semua disamain. Ada salah satu pasien yang barangkali mesin gejala ambeien atau stadium 1, itu saya nggak bisa terapi.
saya berikan obat minum aja 20 hari. Oke. Nah, itu dengan itu insya Allah dia akan kempes ya, akan ringan, akan hilang semua sakitnya. Seperti itu. Tapi bukan yang bukan di terapi bukan seperti yang Ibu lepas Mujaina. itu enggak ya, kalau yang masih kalau gejala tadi. masih gejala enggak. Paling hilang. Semua dia punya keluhan sakit, berdarah atau apapun yang dia ada keluhan dari ambien akan hilang dengan obat tadi. Itu untuk stadium yang pertama, Iya. tapi kalau yang udah kedua, 3 dan 4 kita terapi. apalagi ada sudah nongol keluar. tadi, Udah nongol masuk, nongol di luar terus. Wah, itu udah itu mesti mendingan dibuang. datang ke klinik dulu. Iya. Datang ke klinik. Harus Jangan dibuang. sampai ngobatin sendiri, Mbak ya. Iya. Kecuali sudah datang ke klinik baru kayak Bu Muin Ya, tadi. nanti kan dicontohkan cara pengobatannya. Itu sih gampang, semua orang bisa lakukan, tapi harus dilihat dulu karena ada tekniknya. Ini bukan salep yang biasa main pasang aja, enggak gitu. Iya. Kalau Ada bukan salep tekniknya. yang tinggal beli terus dioles gitu, Enggak begitu. ada caranya. Ada ya. caranya, ya. Nah, terus kalau itu kan kurang lebihnya 14 hari tadi, 2 Iya. minggu gitu. Iya. Ada nggak Pak pasien-pasien yang belum sampai 2 minggu sudah lepas gitu? Ya, saya ada klinik di Jakarta. Dulu ada pasien saya di sana. Jadi kita kan kasih tahu pasien biasanya 14 hari. Ternyata di luar dugaan saya 6 hari copot ya. Ya alhamdulillah lebih cepat lebih bagus Iya, kan. iya, Dia iya, juga suka, senang, saya juga senang. Tapi rata-ratanya 10 hari sampai 14 hari. Karena memang nunggu jaringan itu betul-betul Mati sampai ke akarnya. posisi harus mati ya gitu. Dan ada juga ambien yang keluarnya hanya kecil. Ya. Tapi biang penyakitnya di dalam. Jadi di rata-rata luar kecil, di tapi luarnya dalam kecil, gede. wah di dalamnya gede. Nah itu nanti obat saya akan narik semua penyakitnya keluar, ambennya. Makanya jangan heran kalau ambennya kecil, kadang-kadang kita obatin kok tambah besar gitu loh. Malah itu bagus. Jadi di dalam penyakitnya itu keluar juga, ikut kebuang juga. Oke. Rata-rata seperti Ibu Muzaina juga saya rasa Iya. ada pengalaman sama kayak begitu. Iya, memang gitu Bu. Memang Iya, tadinya kecil, tadinya jadi kecil, gede. itu ya bisa Malah keluar keluar tuh besar ya. Oke. Makanya itu disebut tuntas. Jadi nggak ada tersisa di dalam. Iya. Nah itu obatnya narik terus dia keluar ambennya sampai dia lepas semuanya, nothing left ya, atau nggak ada yang tersisa. Iya. Kalau nggak ada yang tersisa tuntas. Makanya pasien boleh makan pedas, boleh makan daging kambing, apapun yang tadinya dipantang. Selama pengobatan tapi tetap? Ya tetap nggak boleh lah. Tapi nanti kalau sudah copot makan apapun bebas. Nggak ada pantangan lagi insya Allah. Ya tapi tetap ini ya, bebas terbatas lah ya. Jangan satu kambing 100 tusuk Wah, gitu. ya, itu Waduh. cari penyakit Itu juga cari tuh. penyakit gitu. Nah kalau terapinya cuma sehari sekali selama Ya, 2 minggu. 2 Syukur-syukur bisa 2 hari sekali kalau misalnya di Ya, rumah kalau sendiri. pasiennya bisa 2 kali sehari, oke. Kalau enggak, kita ikutin pasiennya sekali sehari. Not a problem sih. Kalau tempat praktek itu bukanya setiap hari Pak? Saya insya Allah buka dari jam 8 pagi sampai menjelang maghrib, Senin sampai dengan Sabtu ya. Kalau hari Minggu tetap buka dari jam 8 sampai jam 3 sore. Iya, nggak sampai maghrib gitu. Iya, Berarti every day insya Allah ada. kecuali hari Minggu sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 saja. Dari jam berapa? Jam 7 sampai jam? Enggak, jam 8 pagi Jam sampai 8 sampai jam menjelang 6 sore. maghrib. Iya. Menjelang maghrib gitu. Iya. Kalau rata-rata pasiennya banyakan dari kota Semarang aja atau? Banyak kan malah jauh. Malah luar dari kota Tegal, Semarang ya? dari yang jauh-jauh ya. Cuma di kalau Semarang itu juga suka datang. Biasanya dia diberi edukasi gitu ya Pak ya, dikasih. Yang kalau yang dari luar kota kan nggak mungkin misalnya. Banyak yang kos di sekitar klinik saya, diobatin sampai copot wasirnya, mereka balik. Tapi ada juga yang pakai 3 hari sekali di rumah ya, atau 4 hari sekali. Nanti baru obatnya kontrol lagi. dikontrol lagi ke Semarang. Kalau kontrol itu diadviskan sekali, diwajibkan sekali, diharuskan sekali setiap berapa hari Pak? Nggak mesti, ada juga pasien yang bisanya 5 hari sekali, kita juga ikutin. Cuman kita kan mesti awasin pengobatannya ya. Ini kan bukan kayak sakit batuk minum sirup sembuh, enggak. Yeah. Ini kan operasi punya kasus, jadi saya harus awasin, gitu loh. Saya angkat telepon dulu Pak Said. Iya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Selamat sore. Dengan Ibu Ira di Pati. Ibu Ira Iya. di mana Bu? Halo Pak, iya saya mau nanya nih. Iya. Iya. Saya kan di Pati, gitu nggak bisa. Mungkin saya kan lagi hamil. Iya. Itu kalau saya pengobatan itu bisa berakibat sama janin saya nggak Pak? Nggak, gini, kalau ibu lagi hamil, kita ada obat khusus buat wanita hamil. Jadi saya tidak lakukan terapi yang tadi saya sebut ya. Kita kasih obat 2 macam aja untuk diminum, satu lagi salep untuk dipakai di ambennya. Nanti kalau ibu habis melahirkan baru kita lakukan terapi. Itu bisa.
Gimana Bu? Saya kan pinginnya kan lahiran normal gitu Iya. ya. Saya pinginnya yang nggak pakai Operasi. nggak cesar gitu. Saya pingin normal, ini sih bisa normal nggak Pak nanti? Kalau ibu lagi hamil sekarang, saya nggak bisa terapi. Nanti diberikan obat aja untuk meringankan dulu. Cuman nanti habis ibu melahirkan, saya baru lakukan terapi. Nanti kalau dilakukan terapi, itu waktu wasirnya akan copot Ibu Ira. Saya masih 4 bulan sih Pak. Iya, makanya lagi hamil nggak bisa saya terapi Ibu. Oke. Ya, nanti diterapi setelah melahirkan. Iya. Saya harus datang ke klinik Bapak. Iya, kalau ibu tadi dari mana? Pati ya? Dari Pati. Kalau obat untuk yang wanita hamil kita bisa kirim, itu obatnya nggak perlu diterapi. Nanti ibu bisa telepon ke klinik, nanti dijelaskan. Bisa dikirim ya Pak? Bisa dikirim ke alamat ibu. Ibu bisa telepon klinik saya. Ibu nanti bisa telepon di 024. Oh iya. Mau ditulis dulu nomor teleponnya Bu? Sebentar Pak ya. Mungkin Iya, ibu ini karena lagi hamil, jadi mungkin terapinya setelahnya ya. Kita nggak bisa terapi kalau lagi hamil ya, karena kita lebih pentingkan janinnya. Ya. Jadi nanti habis melahirkan baru kita Bu Ira terapi. sudah siap? Dicatat nomor teleponnya? Iya ya. Di 024 024 670 670 6226. 6226. Ya, atau di 024 024 7 kosongnya 4 kali 7000 271. 271. Iya, gitu Bu Ira ya. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama, terima kasih Bu terima Ira. kasih. Ya, tapi mungkin lebih baik Bu Ira juga datang dulu ke Semarang dulu ya kalau Ya, misal biasanya gini, kalau pasiennya jauh kayak Ibu Ira dari Pati atau dari manapun, nanti biasanya bisa ada telepon masuk mungkin. Iya, kita Oke, telepon lagi. terima nih. dulu aja ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Halo. Iya, halo. Halo, Pak. Dengan Pak Roni di Pekalongan, Pak. Pak Roni di Pekalongan, silahkan pertanyaannya Pak Roni. Iya, bagaimana Pak Roni? Mau tanya, pengobatan ini bisa jamin nggak akan muncul lagi gitu nggak Pak? Nggak akan muncul lagi wasirnya? Untuk ambeiennya. Gitu aja Pak. Iya, Oke, makasih oke, Pak terima Roni kasih ya. Nah, mau dijawab Oke. langsung? Jadi tadi Pak Roni saya jawab nanti Ibu Ira habis ini ya. Tadi kan saya barusan jelasin, ambeiennya keluarnya biasanya kecil. Kalau saya obatin keluarnya jauh lebih besar. Itu tandanya yang di dalam penyakitnya akan copot juga, Keluar gitu ya. tuntas ya. Kalau tuntas itu biasanya nggak akan terjadi lagi di tempat yang sama ya. Insya Allah tidak pernah terjadi lagi. Jadi kalau pohon itu obatnya masuk sampai ke akar-akarnya dulu gitu. Tadi ya, saya Pak? kasih contoh gampang. Pohon kan kalau dicabut pohonnya nggak akan tumbuh lagi. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau dipotong, Masih ada kemungkinan tumbuh lagi. bisa ada kemungkinan kan tumbuh lagi karena akarnya masih ada. Baik, Itu Pak Said, nanti kita perbedaannya. masih jawab Bu Oke, Ibu Reni Ira yang nanti. Bu Ira sorry Iya. yang hamil tadi. Ya pemirsa, kami akan segera kembali lagi tetap di sini di Sorotan. Sate House dan Seafood Sriwijaya sebagai oase di kota Semarang. Menyajikan aneka menu resto dengan harga terjangkau. Dilengkapi fasilitas prestis dengan harga ekonomis. Tersedia juga gurami terbang crispy. Sate House Sriwijaya. Stop! Kalian kurang energi, nyot-nyot. Nyot-nyot dari Real Good. Enak, manis.
Nice, bikin kamu selalu nyot. Nyat bikin nyot, nyot, nyat bikin nyot. Nyat bikin nyot, nyot, nyat bikin nyot. Nyat bikin nyot, nyot, nyat bikin nyot. Nyat bikin nyot, nyot nyot. Desa wisata Lembah Kalipancur. Kita tanya mereka, apa yang membuat mereka beramai-ramai datang ke tempat ini? Tempatnya luas, Permainan-permainannya juga cukup banyak. ada kampung Jepang, kampung koboi, pemancingan juga ada. Bagus banget ya. Bagaimana dengan menu masakannya ya? Masakannya juga enak. Enak banget. Taman wisata dan kolam pancing lesehan dengan sajian menu khas tiada duanya. Desa wisata Lembah Kalipancur, we are here for you. Sakit wasir telah mengganggu keseharian Anda? Klinik Natural Care adalah klinik yang menggunakan bahan-bahan herbal alami 100% dari tumbuh-tumbuhan. Klinik kita sudah berdiri sejak lama, jauh sebelum pengobatan-pengobatan herbal booming seperti sekarang ini. Saya adalah generasi ketiga yang mengobatin khusus penyakit ambeien, anal fistula, batu ginjal, dan batu empedu. Kita mengobati penyakit tersebut sampai tuntas, terutama untuk ambeien akan copot sampai ke akar-akarnya. Artinya penyakitnya akan benar-benar tuntas. Klinik Natural Care menggunakan tumbuh-tumbuhan 100% herbal yang kita ambil sari-sarinya. Seperti daun ini adalah tumbuhan herbal yang kami gunakan untuk pengobatan kami. Kita mengambil sari daripada daun-daun tersebut dan juga kita ada kombinasi dengan Simplicia dari herbal tersebut. Umumnya tumbuh-tumbuhan yang kami gunakan di Klinik Natural Care semuanya ada di Indonesia. Di Klinik Natural Care, pasien pria ditangani oleh terapis pria. Dan untuk pasien wanita ditangani oleh terapis wanita. Setelah saya berobat ke Klinik Natural Care, batu empedu saya pun hilang. Natural Care, Jalan Supriyadi, nomor 65B, Semarang. Ingat, jika Anda menderita ambeien, datang ke pengobatan Natural Care Klinik, ambeien Anda tuntas, duduk Anda bebas. Ya, Mirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan dan masih dengan Pak Said dan Bu Muyainah. Pak Said, mungkin Bu Ira tadi mungkin mau tanya sebenarnya, kalau hamil saya ini gimana, baru 4 bulan, besok saya melahirkan, nanti kalau nggak disembuhkan sekarang gimana nantinya? Gitu? Memang kalau wanita hamil, tadi saya bilang biasanya kalau lagi habis melahirkan itu ambeinya memburuk atau membesar ya. Makin besar. Jadi kalau kayak Ibu Ira barangkali mesti lihat acara saya rasa dikasih obat untuk meringankan dulu aja. Tapi kalau Ibu harapin hilang sekarang itu juga mustahil. Ya, obat minum tidak bisa hilangin wasir sampai tuntas. Kecuali diterapi sampai copot ya. Jadi nanti Ibu Ira habis hamil baru dilakukan terapi. Untuk itu Ibu harus ke klinik nanti. Setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Kalau sekarang dikasih obat dulu untuk meringankan aja. Iya. Gitu loh. Kalau Bu Muyainah dulu emang awalnya dari hamil juga atau emang tiba-tiba langsung mulai kerasa itu? Ya enggak, tahunya kan buang air besar kok sakit. Lama-kelamaan tuh kok keluar darah gitu loh. Tapi belum keluar ambeiennya itu. Masih dalam. Cuma kalau buang air besar tuh keluar darah gitu. Keluar darah, setelah itu saya biarkan kan lama-kelamaan itu ada seperti tonjolan. Tonjolan tuh kecil. Tapi kalau buang air besar tonjolannya keluar. Tapi kalau setelah didorong tuh bisa masuk. Tapi setelah itu didorong masuk, tapi maksudnya kalau buang air besar lagi ya keluar lagi. Dan itu kambuhan ya Bu awalnya ya? Seminggu dan sekali, setelah itu sekali. udah lama-kelamaan tonjolan itu didorong nggak bisa masuk di luar tuh. Didorong keluar ya, lagi. Setelah itu kan ya itu tadi saya datang ke klinik. Itu makin besar tapi ya, makin besar. Pas udah nggak bisa dimasukin lagi, udah gede juga. Ya besar, cuma kan ya itu tadi besar, cuma kan pokoknya tersiksa kalau makan ya pedas itu ya sakit rasanya. Terus akhirnya ke klinik. Iya, akhirnya jadilah keluar seperti itu. Nah, selain wasir, Pak Said, apa aja nih yang bisa disembuhkan
Dengan obat yang berbeda tentunya, bukan obat iya. sama terus buat semua penyakit ya. Iya, jadi klinik saya ngobatin 4 penyakit aja ya. Khususnya kita ngobatin ambien, kita ngobatin penyakit anal fistula atau fistel disebutnya, batu ginjal dan batu empedu. Hanya 4 ini yang khusus saya obatin. Dan juga saya ada satu obat juga khusus buat mereka-mereka yang mau berhenti rokok tapi susah. Jadi Caranya saya kasih itu gimana tuh? Orang-orang perokok pasti tertarik ini. Iya. Gimana berhenti merokok gitu kan, Pak? Jadi saya punya obat sebenarnya untuk berhenti rokok itu untuk matiin kemauannya aja. Kemauan merokoknya akan berkurang. Jadi dikasih obat cair, ditetes di air minum. Ya, nanti hari demi hari dia punya kemauan akan berkurang sehingga dia tidak mau rokok. Males ngerokok Males gitu rokok ya. lagi. Males ngerokok. Saya Iya. akan telepon dulu Pak Oke. Said. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Iya, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ibu siapa di mana, Bu? Halo. Bu Khair Bu Khair di Demak. Oh, di Demak. Pertanyaannya monggo, Bu. Gini Pak, Iya. saya itu sudah lama Ya. wasir. Apa bisa disembuhkan? Sakitnya apa, Bu? Tahunan. Wasir sudah berapa lama, Bu? Apa? Sudah berapa lama? Sudah tahunan. Udah tahunan. Nggak, kondisinya sekarang Ibu kalau ke toilet wasirnya keluar gitu maksudnya? Bagaimana? Kondisi wasirnya sudah keluar kalau Ibu ke kamar mandi, kalau ke toilet buang air besar atau bagaimana? Sudah keluar tapi kecil. Nggak bisa Sudah masuk keluar lagi ya? kecil. Sudah nggak bisa. Ya, kalau untuk itu Ibu nanti insya Allah kita lakukan terapi intensif. Nanti wasirnya akan copot ya. Untuk itu Ibu harus datang ke Semarang. Iya. Saya ini Pak, mau Iya. punya anak yang Pak. Ya, alamatnya siap ditulis, Bu. Alamatnya di Jalan Supriyadi. Ya. Jalan Supriyadi nomor 65B. Ya. Su- Persisnya yang mana ya? Gimana, Bu? Ibu bisa telepon ke klinik saya, nanti diarahkan. Ada di layar kaca. Alamat lengkapnya. Nah, itu ada di TV sudah ditulis, Bu, di sini nih. Nanti bisa telepon dulu di kliniknya gitu. Ya, makasih Bu Khair. Ya, kalau ini sudah ada lama. tonjolan. Ya, saya memang rata-rata pasien saya nggak ada yang baru 1-2 bulan sakitnya enggak. Kalau gejala itu mah jarang banget gitu. Biasanya nggak dirasain sih mungkin ya. Nggak, orang kan itu penyakit wasir suka ada on off-nya ya. Iya, iya. On off-nya maksudnya sakitnya ini udah puluhan tahun, tapi kalau lagi sakit dia makan obat ya udah. Nanti udah nggak sakit nggak makan lagi, udah nggak sakit. Tapi ada tonjolan ya. Jadi rata-rata pasien saya udah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, ibu-ibu yang anaknya sekarang udah umur 30 tahun sejak dia melahirkan sakit wasir. Iya. Cuma karena dia nggak kumat tiap hari, jadi dia oke, ada tonjolan didiemin aja. Cuma saya mau sampaikan, kalau sudah sakit wasir, sudah ada tonjolan, itu harus dibuang. Kalau dengan obat minum diharapkan hilang itu mustahil. Nah, harus diterapi Harus tadi. diterapi sampai dia copot. Dan Baru ada tuntas. manfaat luar biasa setelah hilang Oh, wasir. pasti. Nanti Bu Muzaina nanti nanti, tahu ini. Ya. Ya, Mirsa, kami akan segera kembali lagi tetap di sini di Sorotan. Desa wisata Lembah Kalipancur. Kita tanya mereka, apa yang membuat mereka beramai-ramai datang ke tempat ini? Tempatnya luas, Permainan-permainannya juga cukup banyak. ada kampung Jepang, kampung koboi, pemancingan juga ada. Bagus banget ya. Bagaimana dengan menu masakannya ya? Masakannya juga enak. Enak banget. Taman wisata dan kolam pancing lesehan dengan sajian menu khas tiada duanya. Desa wisata Lembah Kalipancur, we are here for you.
Saya Hernanto Rego, juara ketiga Makassar Marathon tahun 2014. Saya Johari Johan, juara kedua Lomba Lari Maraton Makassar tahun 2014. Saya Agus Prayogo, juara pertama Makassar Marathon 2014. Untuk jadi juara, perlu latihan keras dan makan makanan bermutu. JMS juara makan so nice. So nice, makanan para juara. Sate House dan Seafood Sriwijaya sebagai oase di kota Semarang. Menyajikan aneka menu resto dengan harga terjangkau. Dilengkapi fasilitas prestis dengan harga ekonomis. Tersedia juga gurami terbang crispy. Sate House Sriwijaya. Sakit wasir telah mengganggu keseharian Anda? Klinik Natural Care adalah klinik yang menggunakan bahan-bahan herbal alami 100% dari tumbuh-tumbuhan. Klinik kita sudah berdiri sejak lama, jauh sebelum pengobatan-pengobatan herbal booming seperti sekarang ini. Saya adalah generasi ketiga yang mengobatin khusus penyakit ambeien, anal fistula, batu ginjal, dan batu empedu. Kita mengobati penyakit tersebut sampai tuntas, terutama untuk ambeien, akan copot sampai ke akar-akarnya. Artinya penyakitnya akan benar-benar tuntas. Klinik Natural Care menggunakan tumbuh-tumbuhan 100% herbal yang kita ambil sari-sarinya. Seperti daun ini adalah tumbuhan herbal yang kami gunakan untuk pengobatan kami. Kita mengambil sari daripada daun-daun tersebut dan juga kita ada kombinasi dengan Simplicia dari herbal tersebut. Umumnya tumbuh-tumbuhan yang kami gunakan di Klinik Natural Care semuanya ada di Indonesia. Di Klinik Natural Care, pasien pria ditangani oleh terapis pria. Dan untuk pasien wanita ditangani oleh terapis wanita. Setelah saya berobat ke Klinik Natural Care, batu empedu saya pun hilang. Natural Care, Jalan Supriyadi, nomor 65B, Semarang. Ingat, jika Anda menderita ambeien, datang ke pengobatan Natural Care Klinik, ambeien Anda tuntas, duduk Anda bebas. Ya Mirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan dan tidak terasa kita sudah ada di segmen penghujung Sorotan sore ini. Dan saya akan tanya ke Bu Muyainah dulu. Apa sih Bu bedanya sebelum ambeien ini lepas dan sesudahnya? Yang paling dirasakan apa Bu? Ya sebelumnya kan pokoknya itu buang air besar, terasa sakit. Kalau makan pedas, makan apa itu nggak boleh ya. Pedas itu ya begitu sakit, menyiksa gitu. Tapi kalau duduk juga tersiksa, agak enak gitu kalau duduk. Tapi setelah lepas, duduk juga enak, badan terasa ya enak. Makan juga enak. Makan gitu. Juga enak. Nggak ada pantangan lagi. Nggak gitu ada ya? pantangan apa-apa. Wah, itu makan jadi, pedas aja ya nggak apa-apa. Jadi dulu mungkin berat badan 60, sekarang jadi 80 mungkin enggak ya. Tapi jadi makannya jadi enak, nggak mikir sakit ini, jadi sudah plong ya. Nah, ini goal utamanya sebenarnya di situ ya Pak. Jadi ketika si ambeien ini lepas, makannya sudah mulai lancar, metabolisme tubuh lancar, badan jadi sehat gitu mungkin. Mestinya sih begitu, karena kan selama ini kita tahunya kalau kita makan, cerna, kotoran tuh harus dibuangnya setiap hari. Tapi kalau ada pasien yang ada wasirnya sangat besar ya, itu akan jadi neck bottling ya, atau menyempitkan jalur kalau selang itu sudah tersumbat gitu kan, ya. Jadi, nah sekarang tersumbatnya kalau sudah lepas, kita makan buang air besarnya juga lebih lancar, ya metabolisme di tubuh kita juga jauh lebih lancar. Artinya efeknya kita punya wajah lebih cerah, kita lebih sehat. Mungkin ada banyak penyakit dari sebab situ juga bisa ya, karena kita tahu pencernaan ini masalahnya banyak ya. Mungkin kembung-kembung, dulunya sering kembung. Saya pernah ingat ada satu pasien dari Purwokerto, sering kembung sekali, diganggu sekali. Dia seorang guru. Nah itu dari wasirnya, wasir sangat besar. Sekarang wasirnya udah lepas, nggak ada kembungnya lagi. Jadi sehat ya. Jadi tambah sehat itu. Jadi itu kita juga tahu dari pasien yang alhamdulillah sudah sembuh. Banyak yang hal-hal yang selama ini mungkin ganggu dia punya kesehatan ya. Dengan copotnya ambeien ini banyak membantu penyakit lain. Kasus-kasus ambeien ini kan sebenarnya sudah terlalu banyak dan sering. Tapi mungkin
bisa jadi orang bilang ini penyakit yang memalukan gitu. Mungkin malu periksanya gitu. Kalau penyakitnya sih nggak malu, sakit wasir, iya memang sakit wasir. Tapi saya malu buat periksanya, harus itu. Kalau di klinik Bapak ada memang... Jadi gini, kalau di saya kan ini bisa diderita oleh wanita maupun pria ya. Memang lebih banyak persentasenya wanita malah. Makanya di klinik saya itu ada terapis wanitanya, ada suster wanitanya yang akan periksanya. Jadi tidak usah rasa malu karena bukan penyakit memalukan, tapi penyakit yang harus disembuhkan. Ya, karena ini privacy, jadi untuk pasien perempuan ada terapis wanitanya. Perempuan gitu ya. Kalau untuk pasien pria ya saya dan staf saya yang akan nanganin tentunya. Ya. Atau asal jangan dibalik, yang pasien pria minta di ini perawat yang perempuan. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah alamatnya, websitenya mungkin, atau mau konsultasi bisa di mana Pak? Mungkin untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai klinik saya bisa lihat di www.naturalcareclinic.co. Tapi untuk mereka-mereka yang menderita wasir yang di luar kota juga bisa kita kirim obatnya untuk mengempeskan wasirnya. Tapi saya sarankan wasir itu kalau sudah memburuk sebaiknya dibuang, karena satu waktu harus dibuang kalau mau tuntas. Seperti itu. Selain di alamatnya tadi di Jalan Supriyadi. Kita alamatnya di Jalan Supriyadi nomor 65B Semarang Timur. Di teleponnya 024 670 6226 atau di HP-nya 024 70.000 271. Ya, selain tips tadi buat pemirsa di rumah supaya kalau yang punya wasir jangan malu karena itu tetap harus disembuhkan. Mau nggak mau nanti gede gitu kan. Karena itu ada, makanya tadi ada stadiumnya. Banyak pasien yang tadinya wasirnya nggak keluar, atau satu waktu keluar besar dan masuknya juga agak sulit ya. Atau tadinya bisa masuk, tahu-tahu keluar sekarang kok nggak bisa masuk. Makanya itu stadiumnya meningkat, harus dibuang. Kalau dengan obat oral sudah kondisi gitu, dengan obat oral tidak akan tuntas ya. Susah. Mustahil. Buang waktu, menderita. Itu paling hanya sementara lah. Ya, temporary gitu. Itu kan untuk meringankan aja. Meringankan rasa sakitnya aja gitu ya. Betul. Bukan menghilangkan yang sampai harus bisa seperti ini. Kalau copot itu besok-besok buang air besar nggak ada wasirnya, nggak ada yang keluar. Makan pedes bebas, itu tandanya udah tuntas, ya. Dan lebih lancar ke toiletnya. Kalau lebih lancar, tadi saya sampaikan sebelumnya, jauh lebih sehat ke tubuh kita. Iya, proses metabolismenya jadi lancar, lebih bagus, badan jadi lebih cerah gitu ya. Iya, Bu Muyana ini sekarang lebih cerah. Lebih cerah, alhamdulillah. Ungu warnanya, kerudungnya maksudnya. Gitu, Pak Said Nasir, terima kasih waktu yang ngobrol sore ini. Bu Muyana, semoga mungkin pemirsa di rumah semoga bisa mengambil kesimpulan yang luar biasa untuk obrolan kita ini. Yang sakit wasir juga punya kesadaran untuk membuang lah sekarang buat apa sih nyimpen penyakit, investasi penyakit, karena makin lama makin besar, betul ya Bu Muyana ya, makin lama makin besar. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Bu Muyana, terima kasih juga. Ya, pemirsa, bagi Anda yang masih menderita wasir sampai hari ini, segera saja datang ke Klinik Natural Care Clinic di Jalan Supriyadi nomor 65B Semarang. Ada Pak Sahid langsung yang akan mendengarkan keluhan Anda, menterapi Anda sampai wasirnya ini betul-betul hilang. Saya Fitrianto Wibowo pamit, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore, sampai jumpa.